Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Sulistiawati dengan NIM 3202316003 dengan nomor absen 2 dari kelas 4B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir dari mata kuliah pemrograman mobile. Tugas akhir di sini adalah pembuatan aplikasi menggunakan Flutter. Aplikasi yang saya buat yaitu My Shopping Timer. Aplikasi ini adalah menggabungkan fitur daftar belanjaan dan juga fitur timer untuk membantu pengguna lebih efisien pada saat melakukan perbelanjaan. Aplikasi ini dibuat sebagai pengembangan dari beberapa tugas Flutter yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, pada aplikasi ini saya membuat dua fitur. Yang pertama ada daftar belanja dan juga fitur timer belanja. Pada fitur daftar belanja di sini kita bisa melakukan atau pengguna bisa melakukan melihat list belanja, menambahkan list belanja, mengedit, menghapus daftar belanja. Kemudian pada daftar belanja di sini data tersimpan secara lokal di HP menggunakan database SQLite di HP atau perangkat. Kemudian pada bagian timer belanja, pengguna bisa mengatur durasi waktu belanja sesuai kebutuhan. Pada waktu di sini kita menampilkan dalam bentuk countdown dan juga visual persen menggunakan lingkaran. Nah, pada saat waktu habis, muncul pop-up dialog dan alarm suara untuk mengingatkan pengguna. Nah, sebelum pembuatan aplikasi tersebut, saya sebelumnya membuat Figma untuk menentukan layout pada aplikasi tersebut. Nah, pada Figma di sini halaman utamanya seperti ini. Contohnya ada list belanjaan. Kemudian ketika kita klik tambah, masuk ke add item. Ini masuk ke add item. Masuk ke desainnya aja. Kemudian ketika kita klik bagian icon pensil di sini, kita masuk ke edit item. Kemudian jika hapus, maka item tersebut akan terhapus. Kemudian pada bagian halaman shopping timer di sini untuk mengatur durasi waktu berbelanja. Nah, setelah saya membuat Figma-nya, kemudian saya membuat codingannya. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang beberapa package yang saya gunakan. Yang pertama ada SQLite. Nah, di sini saya masukkan package SQLite untuk menyimpan dan mengelola data daftar belanjaan. Kemudian ada pet di sini untuk mendapatkan directory lokal secara database SQLite. Kemudian ada juga short preference. Nah, short preference di sini untuk menyimpan data ringan jika dibutuhkan. Misalnya seperti durasi terakhir yang diatur. Kemudian pada bagian persen indikator di sini kemudian ada juga package persen indikator. Nah, pada package persen indikator di sini untuk menampilkan progress timer dalam bentuk preference atau lingkaran. Kemudian ada juga audio player. Audio player di sini untuk memutar alarm atau suara ketika timer sudah selesai. Di sini juga saya masukkan sound untuk alarmnya. Ini adalah contoh soundnya. Audio Jungle. Nah, ini adalah icon dari aplikasi yang saya buat. Kemudian masuk ke Mindart. Mindart di sini saya gunakan untuk menjalankan aplikasi Flutter. Nah, pada bagian halaman utamanya di sini saya menggunakan
color green. Kemudian pada bagian home screen setnya saya menampilkan 2 tab. Yang pertama ada tab shopping dan juga tab timer. Nah, pada bagian home screen di sini saya juga menggunakan on item tab untuk navigasi antara dua layar navigation bar. Kemudian masuk ke timer controller. Nah, timer controller di sini untuk logika utama dari timer seperti start, kemudian ada stop, kemudian ada reset dan juga set duration. Nah, pada bagian ini juga saya menambahkan void callback untuk ketika setiap detik waktu berjalan, maka UI akan dipanggil secara otomatis atau dinamis. Kemudian di sini juga saya menambahkan play alarm sound. Nah, play alarm sound ini untuk suara alarm pada saat waktu habis. Kemudian masuk ke DB Helper. DB Helper di sini saya gunakan untuk mengelola database SQLite lokal untuk daftar belanjanya. Berikut adalah codingan dari DB Helper-nya. Kemudian masuk ke timer screen. Timer screen di sini fungsi utama yaitu untuk UI dari fitur timer termasuk input waktu, start, lalu pause, kemudian ada reset. Dan juga ada pop-up dialog yang muncul ketika waktu sudah habis. Ini adalah pop-up dialognya ketika sudah habis, maka akan muncul teks waktu habis, timer kamu sudah selesai, ayo cek daftar belanjaanmu. Kemudian ada button OK untuk mengeluarkan pop-up navigator tersebut. Nah, di sini title pada bagian timernya saya tulis shopping time. Kemudian ada minute di sini untuk memasukkan berapa menit waktu yang kita butuhkan dalam berbelanja. Kemudian set time untuk ngeset waktu yang sudah kita masukkan. Kemudian ada pause dan start di sini untuk play atau play untuk start, dan kemudian ada pause untuk memberhentikan secara sementara. Dan ketika kita klik start lagi maka akan berjalan kembali. Kemudian kita ada tombol reset di sini untuk mereset time ke bagian set time. Jadi nanti ketika misalkan kita sudah set time 5, kita jalankan. Nah, ketika sudah jalan, kita klik reset maka akan balik ke 5 lagi. Kemudian masuk ke shopping list screen. Shopping list screen di sini fungsi utamanya yaitu untuk menampilkan, menambahkan, mengedit, menghapus dan juga menyelesaikan item belanja. Nah, di sini ada bagian add item untuk menambahkan item, ada juga edit item untuk mengedit itemnya. Kemudian ada number kemudian ada name item. Name item ini item apa yang akan kita belanjakan. Kemudian ada number yaitu untuk jumlah belanja, dan juga ada cancel untuk membatalkan list item tersebut. Kemudian ada juga save untuk meng-save daftar item tersebut. Kemudian selanjutnya ketika sudah save maka akan list item tersebut akan muncul secara otomatis. Kemudian masuk ke shopping list. Shopping list di sini saya gunakan untuk representasi data item belanja. Nah, selanjutnya masuk ke aplikasinya. Untuk penjelasan aplikasinya di sini sudah saya jalankan sebelumnya. Nah, sini sudah jelas bahwa icon aplikasinya sudah berganti. Nah, untuk icon di sini saya membuat ikonnya dari website Icon Kitchen dan juga menggunakan warna gradasi antara biru dan hijau. Nah, ketika kita klik, ini akan masuk halaman pertamanya, akan masuk ke list itemnya. Nah,
Untuk list itemnya, di sini ada beberapa list item yang sudah saya masukkan. Nah, fungsi tombol tambah di sini untuk menambahkan item yang akan kita tambahkan. Misalkan kita tambahkan piring. Nah, di sini jumlah piring yang akan kita beli 2. Lalu kita save. Maka akan masuk ke list item tersebut. Nah, kemudian di sini ada tombol edit. Nah, untuk mengeditnya kita misalkan ganti ke gelas. Nah, kita save. Maka akan berubah ke gelas. Kemudian di sini juga pada number bisa kita ubah juga. Misalkan 4. Kita save. Oke. Nah, untuk memastikan tombol cancel bisa digunakan, kita misalkan coba ubah ke 3. Nah, ketika kita klik tombol cancel, maka tidak akan berubah. Nah, dia tetap 4 karena cancel ini untuk membatalkan perubahan. Nah, di sini juga ada icon tempat sampah atau delete. Nah, ini untuk menghapus item daftar belanja tersebut. Nah, contohnya gini, kita klik nih. Nah, akan terhapus. Nah, di sini ada seperti checkbox. Nah, checkbox di sini berfungsi untuk kita ketika sudah melakukan perbelanjaan, misalkan sabun ini sudah kita belanjakan, kita bisa klik sabun tersebut, menandakan bahwa belanjaan tersebut sudah kita beli. Nah, jika belum, maka dia akan tampilannya tetap kotak gini. Nah, jika sudah bisa kita klik. Nah, nanti ada tulisannya tercoret seperti ini untuk menandakan bahwa belanja tersebut sudah dibeli. Oke, selanjutnya kita masuk ke timer. Nah, pada timer di sini ada menit. Menit di sini untuk mengatur berapa menit waktu belanja yang akan kita gunakan. Misalkan 5. Nah, di sini belum berubah ke 5 menit. Nah, untuk mengubahnya kita klik set time. Set time di sini untuk mengubah atau memasukkan menit yang sudah kita input. Nah, ketika sudah kita set, maka akan masuk menitnya. Nah, di sini belum berjalan. Untuk menjalankan waktunya, kita bisa klik start. Nah, ketika waktu berjalan, di sini ketika start kita klik, di sini ada tombol pause. Pause di sini untuk menghentikan secara sementara waktu yang sedang berjalan. Kita klik, nah maka akan balik ke start. Nah, untuk melanjutkan waktu yang terhenti, kita bisa klik start lagi. Nah, kemudian di reset, di sini ada tombol reset. Tombol reset ini untuk mengembalikan waktu ke settingan pada set time. Nah, ketika kita klik reset, maka akan kembali ke 5. Kita coba lagi ke 1. Nah, di sini tidak berubah kan? Karena belum kita set. Kita set. Nah, untuk memastikan apakah suara alarm dan juga pop-up dialognya berfungsi secara baik, maka kita jalankan waktu tersebut. Nah, kita bisa klik. Nah, di sini pada saat waktu berjalan, kita bisa pindah tab navigasi. Misalkan kita masuk ke shopping nih. Nah, misalkan kita mau edit. Nah, di sini bisa cancel. Nah, di sini juga kita bisa misalkan gini. Oke. Bisa. Nah, ketika kita kembali lagi, waktu masih tetap berjalan secara latar belakang. Tetap berjalan otomatis. Maka tidak ada pengaruhnya ketika kita pindah ke navigasi tab sebelah. Nah, kita tunggu beberapa detik untuk memastikan apakah alarm suaranya muncul dan juga pop-up dialognya muncul. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, muncul alarm menandakan waktu sudah habis dan juga muncul pop-up dialog bertuliskan timer kamu sudah selesai, ayo cek daftar belanjaanmu. Nah, di sini juga ada teks yang bisa kita klik. Kita bisa klik OK di sini untuk mengeluarkan pop-up dari aplikasi tersebut. Bisa kita klik, nah maka akan keluar. Demikianlah
representasi dari aplikasi My Shopping Timer. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.